Guys, malam hari ini seperti biasa bincang malam. Gue sama Sam, gue lagi pengen ngebahas keresahan. Gue pengen ngomong keresahan. Ada keresahan dari gue satu. Keresahan tentang hak asasi manusia. Hak Guys, asasi BTW manusia. kita lagi pakai baju Wih, ini lebaran. Ini memperingati 21 tahun meninggalnya Munir, yes. yang dimana dia tidak dapat keadilan dari negara ini Ya, karena nggak tahu kasusnya. Ya kan? nggak mengikuti Enggak, bukan maksudnya kasusnya, perkembangan kasusnya gitu. Perkembangan kasusnya udah sampai mana dan kayak kok nggak tuntas-tuntas sih. nggak tuntas gitu, nggak ketemu bahkan. Padahal kita punya aktor intelektualnya siapa? iya, maksudnya kita juga punya intel segala macam. Maksud nggak bisa sih nemuin para pelaku. Emang berarti kan udah ada koordinasi. Iya nggak sih? Saling menutupi. Kemarin kita sempat ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Di sana ada bikin acara memperingati 21 tahun Munir. Yes. Yang dimana di sana dihadirkan ibu siapa? Ada ibu siapa ya namanya? Istri dari almarhum Munir. Terus yang dari pemerintahannya? Dari pemerintahannya pokoknya dia koordinator dari Humas ya apa? Bukan Humas, Menpolhukam. Wait, bukan. Asal nyebut aja. Hak asasi manusia. Oh, yang itu, yang kunciran itu ya. Ibu siapa itu? Saya lupa. Itu dia dari Kontras ya. Dari Kontras bukan sih, bukan ya? Tadi gue lihat namanya siapa ya? Dia pokoknya dia lah ya. Kalau emang yang vokal dia. Tahun ini sampai Desember enggak digubris. Maksudnya enggak tuntas nih kasus Munir. Dia mundur dari pemerintahan. Apa sih dia? Bagian apa sih? Pokoknya hak asasi manusia gitu. Oke. Ya, ini kita bahas. Kebetulan kemarin ada merchandise. Jadi karena bincang malam belum ada merchandise, kita beli dulu aja deh. Kita beli dulu aja deh. Bener, karena saya bajunya itu aja ya satunya. Jadi biar ada baju baru juga sih sebenarnya guys. Gak baju baru. Bosan gak sih nggak pakai kemeja lebaran? Ya kan? Baju baru. Kemejanya itu lagi, bajunya itu lagi. Ya, gue ada keresahan nih. Jujur aja. Apa? Gue resah betul kok kemana-mana. Selalu ada tukang parkir, men. Selalu ada tukang parkir. Asli. Emang gak bisa bridging enaknya. Gue abis sih resah banget gimana ya? Gue bukan resah. Iya resah sih jatuhnya. Dan gelisah nggak? Resah dan gelisah pada semut rekaman sih. Iya kan? Judulnya bukan itu sih. Judulnya Semut Merah. Enggak sih, itu emang semut merah, tapi bukan semut merah judulnya. Semut Rangrang. Poinnya itu semut rangrang, tapi sebenarnya poin itu semut rangrang. Yang di video klip juga semut rangrang. Gitu. Ini keluar dari konteks nih jadi ini. Enggak, langsung keresahan. Ya, gue ini merasa sedikit jengkel sama di mana tuh ada parkir, parkir. Sampai ke warkop bro, ada parkir bro. Di warkop kelas warkop, iya nggak kecil-kecil banget sih, lumayan lah. Cuman kan tetap ini warkop, orang jajan cuma 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, gue gitu loh. Iya emang kita, iya kan sekarang warkop kayaknya udah berevolusi makin bagus gitu ya kan. Udah ada wifi-nya, chatnya makin bagus, bangkunya lebih banyak lagi, konsepnya lebih keren lagi gitu kan. Maksud gue ada kan parkir ya, maksud gue. Pokoknya di mana ada keramaian motor di situ ada tukang parkir. Betul itu guys. Pokoknya ya mungkin bukan cuma gue dong kali yang ngerasa sama tukang parkir, ya mungkin banyak juga ya. Kayak padahal motor nggak perlu diparkirin gitu sih. Nggak perlu. Ya harus nggak perlu. Kalau mobil perlu ya kan. Ini mana gue juga nggak yakin banget nih. Gue bayar 2.000. Katakanlah ada 600 orang gitu. Enggak, kelebihan. Ada 50 motor aja. Oke. Kita ngomong kelas kafe ya. 50 motor aja, 50. Di situ parkir. Katakanlah dipatokin. Gue selalu pernah, Bang, 3.000.
Bang, 3.000. goceng. Pernah ada ucapan gitu, gua kasih. Tetap gua nggak ini, nggak pelit-pelit juga. Cuman pertanyaan gue ini asuransinya apa? Jaminannya nih. Jaminannya apa? Gue bayar dia 5.000. Oke, lu mengamani gitu. Tapi ketika kita hari apa nggak ada yang tahu, bro. Hari apa nggak ada yang tahu. Hari apa nggak ada yang tahu. Suatu ketika motor hilang, itu pertanggungjawabannya ke siapa? Apakah dari pihak restorannya, ataukah dari pihak yang parkiran? Mungkin pihak restoran nggak mau tahu, mungkin karena di luar dari ininya dia lah. Tapi jangankan tukang parkir, kadang di mall-mall atau di apartemen atau di gedung-gedung ya, di situ tertera tulisan kehilangan bukan tanggung jawab kami, ya pengelola gitu. Itu udah lari dari tanggung jawab. Aku nggak tahu sih, gue nggak pernah nemuin hal itu ya. Kalau hilang di luar dari tanggung jawab kami, soalnya kan satu syarat lu keluar parkiran kan cek STNK nggak sih biasanya? Biasanya kalau di mall-mall, di gedung-gedung. Dan kedua, pas lu scan, lu kan kalau ini yang kita ngomong resmi ya, yang ada pintunya ya, ada portalnya loh. Di depan kan selalu ada kamera. Itu buat ngeliat fotonya orangnya sama nggak sih yang keluar, gitu loh. Kok beda? Misalkan maling nih, berarti patut curigai ada STNK-nya enggak? Minimal gitu. Kalau emangnya sama nggak perlu ditanya STNK. Mau kali itu motor dia berarti karena masuk keluarnya sama orangnya gitu. Inilah maksud gua. Kalau kayak tukang parkir, parkir liar lah, sekarang kita bahas parkir liar itu kan dia regulasinya nggak jelas. Ya, aturannya nggak jelas. Yang penting lu datang lu bayar 3.000. Lu datang parkir mau lu beli, mau lu kagak, mau lu ngambil duit kayak. Nah, ini yang sering jadi permasalahan banyak orang juga ya. Kita datang ke misalkan minimarket ya. Di situ ada mesin ATM. Ada mesin ATM. Kita nggak punya duit nih. Nggak punya duit buat ngambil ATM. Ambil ATM, parkir motor, set. Iya. Ambil duit, nggak ada pecahan dong. Iya, bener. Ada duit tapi nggak ada pecahan. Iya. Masa mau kita bayar? Bang kembaliin bang 92.000, 97.000 atau berapa gitu. Masa nggak gitu sih? Ya kan balik lagi kita kembalinya semaunya dia. Kadang gue pernah cash nih satu pura-pura nggak ngelihat gue orang parkir sama cewek tegur, Pak kembalinya belum ya? Duitnya berapa? 20.000. Oh keren 2.000. Anjing. Lu emang lu kalau gue ngasih 1.000 lu bakal negor nih? Enggak nih kalau dikasih 1.000 enggak. Tahu nih 1.000 nih. Duit 20.000 nggak tahu nih. Ya kan? Heran nggak sih lu? Iya nggak sih? Iya sih. Gue kasih 1.000 jeli banget. Sampai mungkin dia nggak ngeliat aja tahu serat-seratnya ya. Ditagih kita sampai akhirat. Iya kan? Bang, kurang 2.000. Aduh, nggak kagaknya. Kurang bang, kurang 1.000 katakan. Ini 1.000 gitu. Oh, ya apa tuh? Giliran 20.000 nggak apa tuh, pura-pura buta tuh tiba-tiba. Itu udah 20.000 ya. Hilaf emang abangnya saat itu. Nah inilah. Kebiasaan-kebiasaan kita menormalisasikan nanti semuanya kayak gitu. Oh gila. Nggak ada pembelajaran nanti. Ya, gimana ya Dar? Rumit kalau ngomongin parkir liar tuh. Kayaknya semua kehidupan kompleks ya. Banyak pasti. Perumahan, bener lagi. Komplek mana nih? Gue juga nggak tahu nih. Komplek mana nih? Komplek Harapan Indah. Komplek Harapan Indah aja. Itu lah resah. Gue resah banget. Gila mana-mana parkir sampai ambil duit parkir. Padahal kita emang butuh duit ya. Udah gitu kita minjem lagi misalkan. Transfer aja. Gue lagi nggak ada duit nih minjem. Kocap. Kang parkir kita nggak ngasih nggak enak, itu masih mending nggak ngasih nggak enak. Yang lebih parah kan nggak ngasih ditagih. Ada bang parkir, itu kurang ajar tuh kadang. Lagian juga kalau misalkan kita motor hilang, kita bahas tadi nih motor hilang nih, tanggung jawabannya apa? Dari pihak KP-nya enggak atau dari pihak kang parkir atau pengelola parkir? Justru disitulah maksud gua, lu
sudah mendapatkan hak lo sebagai pengelola parkir dari kita yang kita titipkan, nih motornya gue parkirin sini, jaga jangan sampai hilang. Pengelola parkir itu nggak cuma nyusun parkiran doang. Itu kalau emang bener abangnya dari awal ada. Kadang abangnya nggak ada di awal. Itu dijengkel lagi kan. Kita datang orangnya nggak ada nih. Pas kita keluar, udah narik narik ini belakang, behel motor gitu. Kurang ajar. Kurang. Maksud gue bang minimal dari awal ya. Maksud gue gitu. Maksud gue kalau yang kayaknya tuh terstruktur ya rapi ya upload kita. Kalau nalu tuh mending tuh jelas. Oke. Dipintain dulu bang, kerja dulu bang. Ada kartisnya. Iya, oh iya bener ada. Dan helmnya ditodongin. Helmnya ditutupin. Todongin, iya ditutupin. Ya. Dia apa sih namanya dikasih itulah di tas ini. Ya. Terus juga dirapihin benar-benar rapi. Ya maksudnya kalau itu gue masih berani gue fair. Itu fair. Dia juga jelas ada pengelola parkir gitu, jelas pakai rompi, pengelola parkir mungkin yang dari wilayah situ sudah mengizinkan kan. Di situ juga ada pihak polisi, pihak Polri, ada TNI, rumah sakit juga ya kan. Maksudnya emang sudah ya kalau terjamin aman enggak sih, semua nggak bisa aman ya, cuman kayak pertanggungjawabannya ada pasti. Nah kalau yang liar-liar ini loh gua, yang terlalu liar sih menurut gua. Pertanggungjawabannya apa? Jangan cuman gue juga bisa men tanpa ada lu nih, gue rapin motor gue gitu, gue rapin kalau gue orangnya OCD ya kan, OCD. Gue rapihin tuh semua motor, nggak perlu gue jadi tukang parkir. Ini kayaknya kurang rapin motor, gue rapin motor orang padahal ya kan, kurang presisi nih kayaknya, pantat sama pantat kayaknya kurang sejajar nih. Jadi kesan lu itu terhadap parkir liar. Maksudnya kalau misalkan hilang, yang terjadi itu apa? Apakah kita mendapatkan kendaraan kita balik lagi baru atau apa semacam helm? Jangan motor, helm deh yang hilang, yang cuman bangsa cuman 300.000, 500.000, 700.000, masa juta-jutaan, yang segitu aja komplain dia. Kita nggak tahu giliran kayak gitu nggak tahu gua gitu. Mungkin kita ini ya dari awal parkir tuh emang harus sudah bilang nih, ini ada tanggung jawabnya nggak kalau hilang gitu. Mungkin sebenarnya sih ya kayak karena lu kayak lu udah tahu nasi nih, kayak lu nanya ini nasi bukan, itu sih yang aneh. Iya, karena udah pasti harus ada tanggung jawab kan. Yes. Karena kita menitipkan barang. Dan dia mengklaim dirinya kan soalnya. Ya, oke. Tapi meskipun nggak ada tukang parkir dan barang lu ternyata hilang. Iya. It's okay. Karena emang nggak ada petugasnya. Nggak ada yang bertanggung jawab, diri sendiri. Uber sama kendaraan sama barang-barang pribadi. Lah kalau ini kan kita menitipkan gitu. Nah. Rumit. Ya emang gitu bro. Emang semuanya serba rumit, tapi kita jangan membiasakan untuk hal-hal kayak gitu dinormalisasikan. Karena takutnya apa? Orang capek-capek kerja. Bang, emang kang parkir nggak capek? Kita harus beresin motor kita lah. Ya itu kerjaan lo kan. Jangan semua orang kerja capek bro. Semua orang kerja capek. Cuman yang kita pertanyakan pertanggungjawabannya apa? Kalau motor gue hilang, helm gue hilang, lu ganti nggak 500.000, 700.000? Kayak gitu. Kalau nggak ada ya ngapain gue bayar buat apa? Oke, poinnya adalah lu jangan menormalisasikan parkir liar. Karena kita nganggapnya ya udahlah, hitung-hitung berbagi rezeki gitu. Misalkan kita kalau misalkan ngasih 2.000 aja misalnya gitu, dan kadang yang aneh kan kita ngasih seikhlasnya tapi dia nagih. Nah itu lebih konyol lagi, ntar ngajakin berantem. Parah sih menurut gua. Banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Itu kan nanti kan jadinya gini bro, orang akan males kerja, akan males belajar, akan pengennya begitu-begitu aja.
Jadi orang Indonesia semua mental parkir semua. Hmm. Nggak ada perkembangan ilmunya karena nggak dikasih gap, nggak dikasih pagar gitu. Andai kan pemerintah memagari gitu, menutup peluang itu, artinya nggak ada tukang parkir, otomatis lu dari kecil bakal giat belajar, otomatis lu bakal giat bekerja yang lain, karena udah nggak boleh parkir. Gitu menurut gua, karena nanti kata gua Parkir karena nggak harus punya keahlian khusus. nggak perlu. Cuma Lu nungguin nganggur orang. aja, iya lu nganggur aja keahlian lu. Nganggur, nggak punya waktu, ya lu jagain motor orang. Guys, ini bukan kita ngeremehin tukang Bukan, parkir ya. bukan. Kita Ini kalian yang tukang parkir liar. resmi, oke, gue support. Kalian menjaga motor kita, ya kan? Yang resmi ya, yang ada portalnya ya. Kita juga bayar kan sesuai itu, dilimitin lagi bahkan. Itu kan pasti ada pertanggung jawabannya kan. Menurut gue, ya kita membayar. Ya kita demo aja, kita kan bayar pajak. Kalau orang yang kagak bener ngelola uangnya, kita yang titipin kagak bener, kita marah. Pajak. Karena kita nggak mendapatkan feedback yang terbaik gitu. Iya kan? Ya sama seperti itu aja kita resah gitu sebenarnya. Jadi kalau kata gua poinnya ya jangan dinormalisasikan sih hal-hal kayak gitu, emang harus ditiadakan. Terus gimana bang? Solusinya biar ini kayak gini ya kita parkiran resmi, pihak mall, kafe segala macam emang harus menyediakan. Kalau emang tidak menyediakan parkiran resmi karena tempat terbatas, ya minimal lu kalau emang pengen ada yang jagain parkiran, ya, lu harus punya pertanggung jawaban. Karena kita mengeluarkan uang. Sama kayak gue beli kopi 15.000, ya lu ngasih gue kopi karena gue butuh kopi. Tapi kan ada juga pengelola parkir yang mungkin dari ini Karang Taruna. Kan ada juga Ini menarik nih. Yang dari masyarakat sekitar. Iya, ini menarik. Karena gue jamin banget kalau uang yang buat masyarakat, buat warganya sendiri, mereka lebih aware, lebih peduli, bener-bener teliti. Mereka akan bertanggung jawab. Yakin. Karena apa? Ini ya, kalau lu ngomong bahasa Karang Taruna, bahasa organisasi, orang-orang yang Karang Taruna atau organisasi biasanya sudah terdidik. Nggak mungkin dia bisa berorganisasi secara struktural kalau dia nggak punya pengetahuan. Sebenarnya terdidik kan oknum nggak boleh kayak gitu. PP itu mulia dia, cuman oknum aja yang kurang ini. Oknum kan ketuanya gitu tuh oknum. Ormas lain oknum kan banyak juga yang pengelolanya ya FBR, kita sebutin aja lah ya. Iya. FBR terus apa dari Sunda tuh, Sunda Empire. Bukan anjir. Dari Sunda kan. Sunda Empire. Sunda juga. Gibas. Terus gerakan Gibas itu Bekasi kok. Enggak, Gibas Sunda. Oh, Sunda. S-nya Sunda. Oh gitu. Terus ya banyak lah ormas-ormas lain yang mengelola parkir ya. Yang mengatasnamakan masyarakat. Betul. Padahal lu mengatasnamakan kelompok dia aja, bukan masyarakat tuh. Gitu. Oke. Ya itu. Jadi orang kan yang ketika kita nggak terima nih buat bayar parkir jadi ribut. Wah, ributnya nih sama ormas nih. Ya itu nih. Kan berarti kan yang lemah itu ada warga setempat yang nggak bisa mengontrol. Artinya kalau kita selalu memberikan ruang untuk mereka, membiarkan karena kita takut ribut-ribut, mereka kan semakin berkuasa. Contoh, lu kalau ketawa nih, hahaha, gue tonjok, lu diem aja, padahal lu jengkel, cuman adalah dewa, tapi lu sendiri sakit sebenarnya, saya lu, tapi gue nonjok gitu, tapi lu tersiksa. Andai kan lu ngomong, anjing sakit bangsat, jangan nonjok-nonjok lah, udah gue diem. Gue semakin didiemin, orang kan gitu, semakin nunjak. Oke. Gitu, menurut gue jangan kasih ruang. Yang kayak gitu. Tapi jujur, ini gue nggak menyalahkan parkir lagi. Sorry, mereka juga ditutup karena faktor ekonomi. Bang, bukan ekonomi bang, segala macam. Ini salah di pemerintahannya, karena kurang becus. Seharusnya kan ada 19 juta nggak sih lapangan pekerjaan? Itu dia. Dan satu men, Indonesia masih saat ini untuk pencarian
calon pekerja itu dengan ya beda lah. Maksudnya karakter, kriteria ganteng, umur harus lebih muda, Good looking. bukan pengalaman. Aneh. Orang tuh di luar negeri ya banyak informasi bahwa di luar negeri tuh nggak butuh yang muda, nggak butuh yang tua, nggak butuh yang ABCD. Dia cuma Bahkan nggak butuh, butuh yang berpengalaman juga. iya ada. Soalnya sesuai posisi aja. Kamu umur Basic- berapa? basic. Saya umur 45 tahun. Saya lama di finansial ya. Saya bekerja di perusahaan ini, mengelola uang ini selama 5 tahun. Alasan saya resign karena saya tidak nyaman dengan manajer yang barunya. Itu lebih oke. Umur 45 tahun, sekarang 45 tahun mana boleh lu kerja di mana? Saya pernah kerja di restoran waktu muda, umur 25 tahun. Sama 3 tahun, umur saya sekarang emang 35 tahun. Saya masih bisa diterima nggak? Oh nggak bisa, di sini maksimal 25, 35 nggak bisa, dianggap lemah. Padahal pengalamannya lebih pro dia untuk cara melayani, tahu kebiasaan harus bersih-bersihnya gitu, tahu nggak rewel, tahu nggak, ya mungkin lebih paham lah. Indonesia itu satu, pemerintahan atau menteri ketenagakerjaannya takut buat nekan perusahaan-perusahaan. Karena Lagi-lagi banyak lagi orang dalam. Oh iya, orang dalam juga. Yang masuk lewat orang dalam. Bayar lagi. Indonesia tuh birokrasinya tuh ribet. Ya, ini mah. Guys. Cuman berbicara keresahan aja sih. Keresahan aja nih, Keresahan keresahan aja. Dewo. Kan rakyat kecil, men. Masa nggak boleh bersuara? Siapa tahu didengar sama Pak Tri ya kan? Pak Tri, Wali Kota Bekasi, nonton nggak sengaja lewat. Gitu kan. Nggak sengaja tuh di YouTube-nya ada algoritma kita. Iya, ya kan, siapa tahu. Ya, kita kan masih juga jengkel juga, kemana-mana harus berparkir, kemana-mana harus berparkir kan. Helm hilang atau motor hilang, cuek aja. Nah, keresahan lu tadi, nanti makin lama kita beli batagor doang, ada tukang parkir. Iya, karena kita menormalisasikan, membiarkan. Beli somai ada tukang parkir, beli soto. Semua parkir, ya ilah. Padahal nggak harus parkir, Nggak parkur harus, bisa. Parkur, lompat ke gedung loh. Parkur. Lu sendiri apa nih? Ada keresahan nggak? Lu mau sama hidup sendiri lu kayaknya. Waduh. Sama hidup sendiri. Enggak, lu tuh sendiri, gue hidup ya ngalir aja kan. Ngalir airnya tapi masuk tabrak sama tai. Jadi ya, gue pikir ya mungkin ada benarnya kita meresahkan parkir liar itu ya, tapi sejauh ini sih gue mikir ya udah hitung-hitung gue berbagi rezeki gitu. Ya itu awalnya kan hitung-hitung berbagi rezeki. Jadi menormalisasikan. Iya. Ternyata. Kenapa nggak berbagi rezeki ke masjid aja, lebih bermanfaat buat masjid. Masjid itu uangnya tuh pasti nih ya. Gue nih koordinator masjid nih, DKM. Ya buat tukang parkir juga manfaat kan buat keluarganya. Iya, cuman bre, lu yakin itu buat keluarganya? Ya, buat mabuk nggak? Ya kita nggak bisa buat narkoba menilai itu. Iya, ya. Emang kita nggak bisa menilai itu. Tapi nantinya itu sama aja kayak kita nih, kalau ada pengamen mau seberandalan apapun kelihatannya, looks-nya, ya kalau emang kita mau ngasih ya kita kasih aja. Iya. Terserah dia mau pergunakan uang itu untuk apa. Oke. Itu kan dari niat kita. Nice. Gue percaya sih hal-hal kayak gitu. Cuman ketika lu nggak ada terus dipindahin parkir. Balik lagi nih parkir. Lu masih sebel. Kayaknya ada masalah personal sih. Enggak ada masalah. Cuman biasa. Emang susah aja. Kalau kayak gini tuh kayak nanti dengan maksud gue nih ya, biar orang tuh kerja aja dengan cara yang benar menurut gue. Lebih bertanggung jawab. Minimal ngamen, nggak apa-apa. Ngamen nggak apa-apa. Menghibur. Kalau orang suka sama suaranya ya udah. Kalau nggak suka ya udah maaf. Ini mereka lebih logo. Ada pengamen nih di dekat kantor gue. Pengamen. Dia gitaran. Nggak tahu kuncinya benar apa enggak. Nada gitar sama nada suaranya jauh. Yang penting dia ngamen aja. Ngamen aja. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa.
Kan dia kagak Karena mencuri. Dia berusaha. Dia berusaha. Seenggaknya dia ada usahanya Ada untuk menghibur orang. Oke. Gitu. Kalau Kang parkir dia emang ada usahanya, keluar tenaga ada pertanggungjawabannya. Kurang di situ doang. Sampai di akhirat. Nah, itu dia. Tuh. Benar. Bertanggung jawab. Benar. Iya dong. Semua manusia bertanggung jawabannya di akhirat. Betul. Nah, itulah kalau kita berbicara secara subjektif, jadinya seperti itu terpecahnya. Cuman kalau mau lebih disudutkan lagi, diperkecil lagi untuk mencari solusinya, yang menurut gua harus ada dari pemerintahan yang jelas. Ya, satu, memberi lapangan pekerjaan. Biar supaya orang bisa pada kerja, nggak usah parkir. Itu sih. Gitu aja. Ini kan gua bahas kayak gini tuh sebenarnya nyindir pemerintah, bro. Lu ngebiarin orang miskin tolol nggak sekolah, misalkan, gitu loh, udah miskin, terus dia nggak bisa biaya sekolah, jangankan sekolah, buat beli baju, gitu loh, otomatis cuma bisa lulusan SMP doang. Untuk bersaing di dunia kerja emang bisa lulusan SMP. Karena emang dipelihara sama negara, jadi nggak berkembang. Nah, itu. Ada pasalnya kan? Orang miskin dipelihara, ya. Tapi salah bacanya sih. Salah bacanya. Dipelihara oleh negara, gitu. Kan, jadi maknanya tuh jadi ambigu atau dualisme. Aduh, emang masalah di pemeliharaan ini. Itu lebih ke akal budi aja sih kali ya. Sebenarnya bisa dipahami dengan akal budi. Kalau dia nggak punya akal budi, ya mereka akan ke sana arahnya. Memelihara orang tua biar tolol aja kalian gitu. Orang miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Maksud dipelihara tuh kan kalau dari pemahaman lain ya, dipeliharanya ya udah ya emang lo harus tetap miskin aja. Itu pemahaman lain tuh yang nggak berakal budi tuh. Ya bisa gitu dong orang. Gini ya. Karena secara dipelihara. Lu juga dipelihara sama orang tua lu, kan orang tua lu nggak pengen lu goblok maksudnya. Nggak gitu maksudnya. Ya dipelihara tuh ya udah sebagaimana mestinya, kayak kalau lingkungan itu namanya apa sih, lupa gue lagi. Apa kayaknya dipelihara. Kalau dipelihara ada ibarat kucing nih, hewan aja, kita ngomongin hewan deh. Lestari kalau di alam namanya. Lestari alam. Dilestarikan itu nggak mesti dibangun, tapi dilestarikan adalah dibiarkan sebagaimana mestinya. Iya. Itu dipelihara, sama aja. Oke, berarti kita sama nama hewan nih. Tergantung nih. Bukan manusia nih. Tergantung nih. Nah makanya, maksud gue gini, hewan aja yang dipelihara bisa lebih cerdas. Contoh lumba-lumba, dia bisa ngikutin orang, diajarin nih lompat, bisa. Maksudnya dia bisa berkembang, gitu loh. Maksud gue. Nah, dan manusia, pemerintah memelihara. Pemerintah memelihara orang-orang miskin ini, ya biar miskin kan, dibuat berkembang atau enggak? Ya makanya kan gue bilang, lapangan kerjaannya nonsen. Jadi gini loh, maksudnya tuh memelihara soal kemiskinan lo, dipelihara tuh bukan artinya ya biar lu miskin terus, enggak. Harusnya ya kalau yang berakal budi. Mungkin ya, pemerintah mikirnya gitu. Lu seujon pemerintah, nggak boleh. Kita nggak boleh seujon sama pemerintah. Kita hanya mengkritik pemerintah. Jadi cobalah kinerjanya lah ya. Jadi gini, kalau gue pribadi memelihara rakyat miskin itu artinya dipelihara dengan baik, tuh diberikan dia ilmu biar dia berkembang sendiri, diberikan akses pendidikan, akses kesehatan pula, pokoknya biar tidak ada kesenjangan bro. Artinya ketimpangan sosial, dan kita harus punya limit mana miskin mana enggak gitu. Itu harus ada juga biar supaya negara kita uang dipakai buat hal yang produktif. Nah ini menarik masalah kemiskinan ya. Baru kemarin kita kan ikut KC Kenduri Cinta.
Terus ada pertanyaan dari cewek tuh, masalah kemiskinan. Pemerintah menurunkan angka kemiskinan, tapi dengan cara menurunkan standar kemiskinannya. Itu aneh. Itu aneh. Oke, kemiskinan di Indonesia berturun. Oke, menurut datanya nih. Karena ternyata standar kemiskinan yang diturunin jadi 20.000, guys. jadi orang jajan 20.000 itu udah kaya. Udah tajir. Tajir melintir. Di bawah 20.000 miskin. Ngop. Ini menarik nih. Masalah kemiskinan. Itulah artinya cara pikir pemerintah kan. Nah, itu kan gue bilang akal budi. Udah, poinnya gitu. Orang kalau nggak punya akal budi bingung. Kita emang salah pilih aja. Dia punya akal-akalan. Waduh, akal busuk. Iya, kalau akal budi pekerti. Yang emang dia memanusiakan manusia, simpati, empati gitu. Ada empatinya gitu. Kalau dia nggak akal-akalan ya nggak pakai empati. Yang penting gua memperkaya diri sendiri ya, misalkan gitu ya kan. Misalkan. Ini kan kasusnya dari Kang Parkir tadi. Biarlah pemerintah ini membantu rakyat-rakyatnya supaya lebih terdidik. Biar dia nggak bersaing di parkiran aja begitu. Tapi bersaing ke hal-hal yang lain. Lebih ke mungkin berpotensi buat membangun bangsa dengan teknologi baru, membangun apa yang baru gitu. Bisa menjadi ahli nuklir biar bisa ikut banyak orang nuklir. Sorry gue potong. Banyak orang-orang yang berpikiran juga bahwa masyarakat di Indonesia nggak berkembang atau maju secara pemikiran karena SDM-nya kurang ya. Iya, karena emang dihalangi secara pendidikan itu untuk karena pemerintah takut dengan orang-orang pintar. Iya nggak sih? Nggak tahu juga sih gue nggak tahu sih. Banyak persepsi orang yang seperti itu. Ya. Karena ini kita kayak ngebahas kritik pemerintah ya. Dari keresahan. Tapi gini, bro. Kalau yang lu bilang tadi poinnya, gue nggak bisa menebak-nebak gitu ya, karena kita nggak tahu oknum kah atau emang semua bersekongkol. Semua bersekongkol tuh artinya bukan oknum ya, emang gedung itu isinya orang-orang bangsat karena bersekongkol. Tapi kalau oknum ya nggak semua yang ada di gedung itu bangsat, hanya satu orang yang jadi pemicu. Betul. Gitu. Jadi kan kalau gue masih ke husnudzon aja sih, gue. Tapi kalau gue hanya berbicara tentang bagaimana supaya pemerintah itu bisa memelihara rakyat, membantu rakyat gitu, dengan cara menjamin kesehatan, menjamin pendidikan, gitu loh, menjamin keadilan sosial, menjamin tidak ada senjangan kehidupan. Maksud ibu di situ. Maksudnya biar supaya kata-kata nih bocah bener nih, bisa nih gue pakai gitu buat sistem Indonesia yang baru. Ternyata kita ada kesalahan sistem di sini. Nah, gue kenapa parkir tadi? Maksud gue orang tuh yang parkir itu biasanya yang udah nih teman-teman gue satu dia nggak bisa bersaing deh intinya di dunia pendidikan dan pekerjaan. Otomatis masuk ke dunia pekerjaan karena nggak masuk ke kriteria gitu. Padahal mau jadi OB aja nggak perlu lulus SMA, nyapu doang tuh nggak perlu lulus SMA. Tapi sekarang ada sertifikasi. Ya itu kan sertifikasi itu berdasarkan training. Ya training aja, ajarin aja standar seperti apa OB. Emang nyapu itu pakai ada logaritma gitu yang ngitung gitu ya, ada Pascal kan enggak men. Ada kotor sapu, ada yang kotor dibersihin. Iya. Enggak sih, menurut gua. Ada sih, cleaning service ada standarisasi. Ya, standarisasi itu kan berarti kan artinya cuman, ya lu nih anak TK nih, gua rasa ngerti nih sama ibunya, nah tolong bersihin itu kotor, anak TK bisa, gua nggak perlu lulus SMA buat belajar. Anak SMA itu pembelajaran udah tinggi, standar pendidikannya harusnya udah masuk ke hal yang lebih tinggi, lebih baik. Mungkin gua, masa lu lulusan SMA jadi OB doang anjir?
Lu bisa lebih dari itu. Bukan gue merendahkan OB ya, justru gue di sini pengen semua orang itu mendapatkan kelayakan aja bro, Kelayakan dalam hidup. dalam hidup. Maksudnya jangan sampai gara-gara gini ya, kalau mau jadi OB harus orang SMA, orang-orang yang miskin yang nggak bisa masuk sekolah SMA karena nggak bisa bersaing di negeri, harus masuk swasta, harus bayar. Anak-anak ini nggak bisa bersaing jadi OB. Yang diharapkan cuma gaji 3 juta men. Karena saingannya sama lu yang SMA Balik lulusannya. lagi sistem pendidikan Indonesia adalah menjadikan anak-anak ini yang baru lulus adalah robot. Ya nggak sih? Gue nggak tahu juga situ sih, gue nggak terlalu mengarah, gue nggak tahu arah. Kalau gue nggak bisa ngebaca sih, nggak bisa ngebaca sistem pemerintahan yang bekerja seperti apa. Cuman gue cuma bisa merasakan ya dari berdasarkan apa yang pengalaman dan apa yang gue lihat. Tapi yang gue lihat dan yang gue alami dulu. Tapi kalau yang tadi yang lu bilang pendidikan Indonesia itu mengajarkan orangnya jadi robot atau alat berarti. Alat. Karena setelah lulus ya buat jadi kerja aja gitu. Itu emang dari sistem pendidikannya apa Nah. dari sistem orang tuanya yang didik anaknya sebenarnya? Banyak faktor dari Lah, sekarang gini bro, pasti setiap guru pengen murid-muridnya sukses, apa jadi bos, apa jadi apa, nggak mungkin jadi pekerja, nggak mungkin. Kita berpikir fair ya, berpikir yang adil aja gitu, bahwa kalau menjadi OB standarisasinya harus lulusan SMA dan bersertifikasi, kasihan orang-orang miskin semakin nggak punya peluang. itu. Iya makanya, nah, Makin emang pengen jadi gitu. OB itu emang perlu lulusan SMA kan enggak, anak SD juga bisa nyapu kalau ada jadwal piket. Makanya buat pemerintah, apalagi khususnya Kementerian Tenagakerjaan, ditekenin lagi kepada perusahaan-perusahaan, meyakinkan kepada perusahaan-perusahaan dan membantu para rakyat-rakyat yang miskin, yang susah, yang apa ya, kayak orang susah dapat pendidikan ya dipermudah, kasih peluang buat pendidikan dan diumumkan lah gimana caranya gitu, jangan tertutup, kalau bisa disebarluaskan melalui media, kan media banyak. Misalkan mulai detik ini di semua stasiun TV kan pemerintah punya hak. Mulai saat ini kasih sebulan tuh tayang. Apa tuh? Ngapain? Masyarakat miskin dapat subsidi sekolah gratis dengan syarat. Tetap ada syarat. Ya syarat dong. Masa orang kaya masa dapat subsidi? Itu sama kayak ini. Ada jokes keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke, berarti kita sama ratain aja orang kaya dan miskin ya. Berarti semuanya boleh dapat subsidi dari pemerintah. Oke. Gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Itu lebih adil. Lebih fair. Lebih fair, lebih adil. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Lebih fair. Nggak apa-apa. Ditayangin tuh sebulan. Jadi kan orang semangat. Orang tuanya, nah akhirnya sekolahnya nak akhirnya berangkat. Nah, ya udah. Terus buat orang-orang miskin yang nggak bisa beli buku, tenang disubsidi sama pemerintah. Semuanya kayak gitu. Kayaknya di negara-negara lain juga nggak perlu ada si kaya dan si miskin ya, akses pendidikan ya emang Rata. iya, rata. Ya kita nggak tahu sistem di luar negeri ya. Seperti apa pemerintahannya. Kita juga belum pernah ke luar negeri. Kita juga sepengetahuan gue aja sih. Hanya isu-isu yang kita tahu aja ya kan, seperti apa keadaan di luar negeri. Soalnya banyak juga di New York gembel-gembel juga sebenarnya. Banyak. Kayak di Jakarta juga gelandang-gelandangan. Artinya yang New York munculin di TV itu cuma bagus-bagusnya aja. Orang kerja, orang sibuk, orang kota sibuk. Kayaknya orang-orang sukses tuh adanya di New York gitu. Tapi enggak juga ternyata. Enggak. Inilah menurut gua pemerintahan itu harus melek soal terakhir nih. Iya. Oke. Closing statement. Pemerintah tuh fokus lagi kepada masyarakatnya. Apa sih yang menjadi ketimpangan gitu? Kok daya saing kita kurang sih? Utamakan lu pendidikan pertama
dari yang kecil lu deh, nggak apa-apa nih. Lu sekarang ngebuang-buang duit tahun ini, generasi yang umur 25 sampai 50 tahun berarti kan masih ada 25 tahun ya. Pemerintah sama 25 tahun buang-buang duit, nggak apa-apa. Buat ngurusin kita-kita ini yang pengangguran karena nggak kepake buat kerja mungkin. Beri subsidi lah buat kita. Ya kan. Karena kita nggak tahu caranya buat bekerja, nggak dapat karena udah tua misalkan gitu. Terus mau buka usaha nggak ada modal. Ya mungkin pemerintah bisa bantu modalin, ya itu buang-buang duit dulu gitu. Tapi untuk ke bawahnya nanti step pendidikan dari SD, SMP, SMA digratisin. Nah, Di pemerintah. ini panjang lagi nih. Oh jadi nggak jadi closing statement nih gue nih? Jadi gue pasti pengen ngomong. Yes. Pemerintahan itu biasanya dalam periode 5 tahun ya, membuat kebijakan Baru. Bukan kebijakan, maksudnya mungkin secara kebijakan ya. Kalau MBG itu apa sih? Iya, program, sorry, maksud gue program dalam skala 5 tahun itu membuat yang ada bentuknya. Jadi kalau programnya hanya pendidikan gratis, itu nggak bisa dilihat tuh, dari nggak ada bentuknya soalnya. Oke. Makanya takutnya nggak ada bentuk program nyatanya gitu. Betul, programnya itu. Bro, sekarang masyarakat udah pintar sih menurut gue. Yang lebih tahu dan lebih merasakan tuh sebenarnya orang tua kita, orang tua yang ngerasain punya anak, yang ngerasain punya kita. Jujur aja nih ya, gue banyak isu ibu-ibu seneng anak dapat makan dari MBG, cuman kitanya aja yang sensi sama program pemerintah secara tidak langsung. Tapi bukannya gue mau membela pemerintah nih dalam kasus ini. Kalau gue ya lebih suka uangnya itu lebih hal yang produktivitas nggak sih? Produktif. Artinya uang itu dipakai buat hal yang buat ngebangun Indonesia. Kalau lu ngebuang-buang gitu uang, besok-besok masyarakat mengharapin mana pemerintah nih, kasih kita lagi dong. Kemarin MBG, sekarang apa kek? Gitu. Yang penting, ya jadi mental minta bro, rakyat kita. Gitu. Tuh, kalau bukan minta sih. Ke pemerintah selanjutnya, karena bukan nanti minta. kita nuntut. Bukan minta, karena emang dari visi misi itu emang harus sudah dijelaskan apa programnya ke depan. Iya, nanti kita kan jadi ntar 5 tahun ke depan siapa nih presidennya nih, visi misinya apa nih? Kemarin gua Prabowo misal gitu kan, dapat makan gratis, yang depan harus lebih meriah dari Prabowo, gitu. Emang harus segitu. Ya, tapi nanti bukan meriah, mintanya lebih dari agak ada yang subsidi nih. Ya visi misinya masyarakat gitu. Indonesia setolol itu. Bukan, menurut gue takutnya nantinya pemerintah saking sering memberi hal-hal ke orang-orang kayak gitu yang ada bentuknya ya. Iya, orang itu akan terbiasa, akan menolong, dan orang-orang itu akan bro, kalau lu deh, gua apa sering gua nih lu yang ngasih duit ke gua nih, gua malas kerja jadinya karena udah tahu dari lu ngapain gua kerja. Pasti kan ngedumel, lu kerja kewok yang gua. Karena apa? Duit itu bakal habis. Sama, uang pemerintah tuh ada limitnya, men. Kecuali kalau gua, ini ada duit, lu beliin alat, lu kerja kayak. Iya, lu manfaatin nih deh. Manfaatin nih duitnya nih. Nah gitu, kan lebih bermanfaat. Iya nggak sih? Gua takut ke situ arahnya. MBG itu bukan hal yang produktif. Emang itu cuma gimmick aja nyari ini ya, nyari simpati sosial aja sih, bahwa wih keren loh, wih mantep. Terus nyari simpati sosial ya kan. Kalau mau dapetin simpati, mau dapetin ini, ya lu harus ngasih kan. Ngasih sesuatu, dia baik, dia ini nih, ya gitu sih. Gua uang itu jangan terlalu sering mensubsidi masyarakat. Gue yakin masyarakat yang kaya nggak perlu disubsidi, makanya mensejahterakan rakyatnya dulu, bikin kaya rakyatnya, jadi lu nggak perlu ngeluarin duit yang buat ngesubsidi doang tuh. Maksud gue gitu. Closing statement. Nah, guys, sampai jumpa di pertemuan malam selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aktifin lonceng biar
Biar. Biar. Gantian kan gue. Kayak gitu. Biar kalian dapat info uploadan postingan terbaru Yes. dari Bincang Malam. Bincang Malam hari ini. See you guys.